Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Sulistiarli dari kelas manajemen D2A. Saya ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia dan sumber daya manusia lanjutan. Proses perencanaan sumber daya manusia adalah tahap-tahapan terstruktur yang dilakukan perusahaan untuk memastikan tenaga kerja yang ada di dalamnya dapat mencapai tujuan bisnis dengan efektif. Tanpa perencanaan sumber daya manusia yang matang, perusahaan mungkin harus menanggung beban biaya lebih besar akibat kelebihan staf. Hal ini tentu saja tidak produktif untuk pertumbuhan perusahaan di depannya. Atau sebaliknya, perusahaan tidak memiliki cukup tenaga kerja. Dalam kondisi ini, perusahaan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Untuk mencapai kondisi ideal, di mana jumlah dan kualifikasi karyawan yang ada cukup untuk mencapai tujuan bisnis, tahapan perencanaan sumber daya manusia perlu dilakukan secara matang. Tahapan perencanaan sumber daya manusia tidak dapat diabaikan karena proses ini akan mempengaruhi berbagai proses terkait sumber daya manusia berikutnya. Proses perencanaan meliputi aktivitas mengenali dan merekrut kandidat potensial yang ada di pasar tenaga kerja yang tepat sesuai dengan tujuan bisnis, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan dan sistematis untuk mencapai penggunaan maksimal tenaga kerja yang ada di perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang krusial dalam mengelola tenaga kerja di suatu perusahaan. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilan sumber daya manusia yang ada, serta mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia tidak hanya sebatas perhitungan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, melainkan jumlah melibatkan analisis mendalam terhadap keahlian dan kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun beberapa tujuan penting perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang detail dan mendalam terkait sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan saat ini. Kedua, perencanaan sumber daya manusia menjadi landasan pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif. Ketiga, meningkatkan efisiensi anggaran terutama dalam hal belanja pegawai. Keempat, mengidentifikasi kesenjangan tenaga kerja karena perencanaan sumber daya manusia bukan hanya tentang menghitung dan menganalisis jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, namun juga keahlian dan kinerja. Yang kelima, memprediksi kebutuhan SDM di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Keenam, mengenali dan menganalisis secara mendalam terhadap kinerja yang saat ini dimiliki. Lalu, persiapan strategi dan manajemen risiko bisnis. Melalui perencanaan SDM, menjadi kesempatan untuk memahami tujuan bisnis dan menurunkannya menjadi rencana pengembangan sumber daya manusia yang sesuai. Dasar perhitungan kebutuhan rekrutmen untuk masa yang akan datang. Yang terakhir, persiapan strategi terkait program pelatihan dan pengembangan untuk menjembatani kesenjangan tenaga kerja yang terjadi. Metode perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, metode non-ilmiah. Metode ini merujuk pada perencanaan sumber daya manusia yang hanya bergantung pada pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari perencanaan. Rencana sumber daya manusia yang dibuat dengan metode non-ilmiah memiliki risiko yang cukup besar. Salah satunya seperti ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, perusahaan dapat mengalami masalah mismanagement dan pemborosan sumber daya yang berdampak negatif pada kinerja dan produktivitas. Kedua, metode ilmiah. Perencanaan sumber daya manusia menggunakan metode ini melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada data serta analisis objektif. Metode ini mencakup pengumpulan data tentang kebutuhan tenaga kerja, analisis tren industri, proyeksi pertumbuhan bisnis, serta evaluasi kinerja karyawan saat ini.
Mengandalkan data dan analisis yang lebih terstruktur, perencanaan SDM dengan metode ilmiah dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan tenaga kerja. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, buat rencana kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan panjang sesuai tujuan bisnis. Satu langkah pertama dalam proses ini adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan tujuan bisnis. Hal ini melibatkan proyeksi, pertumbuhan perusahaan, peluang pasar, dan strategi bisnis untuk memastikan keinginan serta ketersediaan SDM yang dibutuhkan. Kedua, mengingatkan tren industri dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Penting bagi tim HR untuk mempertimbangkan tren industri terkini untuk perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dengan memahami perubahan dalam industri, perubahan dapat lebih responsif dalam mengantisipasi kebutuhan akan keterampilan dan kompetensi karyawan yang relevan. Ketiga, identifikasi kompetensi karyawan yang sudah ada. Langkah selanjutnya adalah identifikasi kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan saat ini. Dengan memiliki latar belakang dan potensi karyawan, tim HR dapat mengoptimalkan SDM yang ada dan menghasilkan apakah kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan posisi pekerjaan yang ada. Keempat, tentukan kualifikasi kandidat untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Hal ini membantu dalam proses kesejahteraan dan memastikan bahwa calon karyawan yang dipilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kelima, identifikasi sumber daya eksternal. Penting untuk mengidentifikasi sumber daya eksternal seperti mitra atau penyedia layanan yang mungkin diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pekerjaan. Mengandalkan sumber daya eksternal juga membantu perusahaan dalam menghadapi permintaan dan kebutuhan proyek yang beragam. 6. Tentukan jenis pengembangan yang dibutuhkan karyawan saat ini. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan membantu meningkatkan produktivitas kinerja dan loyalitas karyawan. Ketujuh, tinjau kembali dan evaluasi. Lakukan observasi dan evaluasi secara berkala terhadap rencana SDM yang telah disusun. Dalam lingkungan startup yang berubah dengan cepat, evaluasi berkala membantu memastikan bahwa rencana tetap relevan dengan perkembangan perusahaan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라